Player legendaris terkuat ini kembali menjadi noob loh. Apa ya alasannya? Kok bisa-bisanya dia yang udah pro player mulai gamenya dari awal lagi? Daripada penasaran, mending kita masuk ke listnya aja. Tapi jangan lupa buat like dan follow ya. Sebagai penggiat game yang sangat ambisius, Takuro Hizutome selalu mencoba semua game walaupun game yang dia mainin ampas dan punya cerita aneh. Suatu hari, Takuro direkomendasikan suatu game terbaik yang sedang naik daun. Disinilah awal kisah pro player ini memulai gamenya. Di game yang bernama Shangri-La Frontier, Takuro memulainya dengan cara yang unik, di mana dia menggunakan stats dan kombinasi item yang abnormal. Ditambah lagi, Takuro atau kita sebut aja Shunraku ini mampu berhadapan dengan seekor monster yang mengerikan seorang diri loh. Walaupun dia kalah sih. Shuye awalnya seorang pro player yang sangat terkenal dan bahkan tidak terkalahkan. Tapi karena suatu alasan tertentu, Shuye dikeluarkan dari tim e-sport dengan tidak layak dan Shuye berakhir sebagai tukang jaga warnet. Nah, di warnet ini, Shuye kembali bermain lagi menggunakan akun baru. Dengan kehebatan Shuye yang gak ngotak ini, dia kembali mengacak-acak algoritma dan rekor di game itu. Dan yang bikin keren sih, Shuye selalu nyembunyiin identitas aslinya, bahkan sama bos warnetnya juga. Padahal bos warnetnya tuh penggemar berat dari Shuye loh. Ini nih, salah satu anime game yang aku suka. Awalnya bercerita tentang suatu party yang diisi oleh bocil-bocil berbakat dalam game. Tapi karena suatu insiden yang melibatkan anggota partinya mati saat bermain game itu pun ditutup dan partinya pun bubar. Beberapa tahun kemudian, MC yang bernama Haruto Amo kembali memainkan game itu karena mereka merilis seri game terbarunya. Tapi nih, hal yang tak terduga terjadi, di mana Haruto bertemu dengan NPC yang merupakan temannya yang mati beberapa tahun lalu, dan seolah temannya itu masih hidup dengan ingatan lamanya. Walaupun bergenre romance, tapi anime ini mengusung tema sesuai judul loh, dimana dulunya Moriko dan Yuta merupakan pro player di game yang dulu ia mainkan. Tapi karena mereka semakin dewasa dan sibuk akan dunia kerja, mereka perlahan melupakan game itu. Tapi ini setelah sekian lama vakum ngegame, Moriko memilih untuk mundur dari pekerjaannya dan mulai bermain game lagi. Di sini dia main game yang baru ia mainkan. Tapi ini uniknya secara nggak sadar dan nggak disengaja, Moriko dan Yuta bertemu kembali dan memulai petualangan barunya di dunia game itu. Gamers pensiun karena keadaan sulit adalah nasib dari Shun Tokinoya. Dia harus berhenti bermain game karena sang ayah meninggal dan adiknya terluka. Jadi Shun harus bekerja paruh waktu untuk membantu keuangan keluarga. Shun pun bekerja di suatu kafe olahraga bernama Fox One. Tapi suatu hari, tempat dia bekerja terlilit hutang karena rugi. Karena inilah, Shun berniat untuk kembali bermain game untuk mengikuti lomba Sasurayan agar hadiah uangnya bisa untuk melunasi hutang kafe. Gamers miskin tapi pro kayaknya cocok banget jadi title untuk Suigin. Karena dimana orang-orang mengeluarkan uang banyak untuk game, Suigin ini malah nggak pernah sepeser pun keluar uang untuk gamenya. Bahkan saat main game pun dia pakai PC asrama yang kentang banget. Tapi dia jadi pemain terbaik loh. Suatu hari, game yang dia mainkan ditutup oleh developernya. Dan disinilah semua dimulai, dimana nantinya banyak banget kejutan tentang si MC, entah itu tiba-tiba kaya atau terlibat dalam suatu masalah yang riuh. Lee Yojin
menjalani kehidupan yang sulit dan bahkan bisa dibilang apes juga. Karena dia sangat miskin walaupun para pemain lain menjadi kaya di game yang ia mainkan. Suatu hari, ia tiba-tiba terbangun dan kembali ke masa lalu, lebih tepatnya 15 tahun yang lalu. Disinilah Yeojin memulai ulang gamenya dengan gila, dimana dia tahu semua hal yang bakalan terjadi di masa depan dan gak sedikit pun dia nyia-nyiain kesempatan yang ada. Kita tunggu aja manhwa ini diadaptasi jadi aneh. Kira-kira kapan nih?